Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara presentasi hasil magang saya. Meski harus dilaksanakan secara prokes maupun virtual, mengingat di masa pandemi sekarang ini tidak boleh banyak orang yang berkerumun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kansa Anadia Nuridayati, NIM 2019-017-010, kelas 5A01, program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, dengan judul Laporan Magang Biro Hubungan Masyarakat, Subbagian Tata Usaha, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Di sini ada gambar universitas saya dan di sebelahnya ada gambar kantor pertanahan. Saya mengikuti magang bersertifikat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk slide selanjutnya yaitu bab yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang kegiatan magang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terdapat bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Salah satunya melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual saat berada di lapangan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, dan menciptakan lapangan baru. Kegiatan magang pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah magang atau kerja praktek. Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Berkenaan dengan isu strategis tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional bermaksud meningkatkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efektif, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja. Oleh karena itu, pemenuhan sumber daya manusia tersebut dapat disinergikan dengan program magang yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Proses kegiatan magang pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melibatkan berbagai unsur, seperti dosen pembimbing yang ditunjuk oleh ketua program studi, serta mentor yang ditunjuk oleh pejabat pada unit kerja tempat mahasiswa melaksanakan magang. Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, perlu adanya suatu persamaan persepsi antara pihak kampus dengan pihak Kementerian ATR BPN dari sudut persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan magang. Untuk itu, sebuah pedoman pelaksanaan magang adalah mutlak diperlukan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan magang ini, seperti dosen pembimbing, mentor, hingga peserta. Motivasi saya mengikuti magang yaitu agar saya dapat menaikkan pengetahuan serta pengalaman saya menimba dunia kerja. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kehumasan. Yang ketiga, membagikan evaluasi menimba keahlian saya terhadap pelaksanaan teori di bidang kerja. Yang keempat, selaku persiapan dasar secara mental, ilmu, tanggung jawab untuk mengalami dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kelima, memperoleh motivasi tertentu untuk lekas bekerja sehabis lulus dari perguruan tinggi.
selaku fasilitas yang bisa digunakan untuk meningkatkan keahlian saya supaya jadi lulusan yang bermutu serta kompeten di bidangnya. Untuk slide selanjutnya yaitu gambaran umum tentang Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama adalah sejarah. Singkat, sejarah Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Secara singkatnya yaitu pada 1956 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan Panitia Agraria di Jakarta. Tugas Panitia Negara Urusan Agraria ini antara lain adalah mempersiapkan proses penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada 1942, tidak diadakan perombakan besar atas peraturan pertanahan. Kadastraldian misalnya masih tetap di bawah Departemen Kehakiman, hanya namanya diganti menjadi Jabatan Pendaftaran Tanah dan kantornya bernama Kantor Pendaftaran Tanah. Pada tahun 1964 diperbarui UU-PA tersebut, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional berdirilah. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi politik Orde Baru, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria. Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada tanggal 24 Desember 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UU-PA tersebut, untuk pertama kalinya mengatur tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Untuk selanjutnya, visi, misi, moto Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama adalah visi. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia. Yang kedua adalah misi. Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penugasan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau P4T. Yang ketiga, perwujudan tanah kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa konflik dan perkara di kemudian hari. Yang keempat, keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UU-PA dan aspirasi rakyat secara luas. Yang terakhir adalah moto. Moto Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul adalah yang pertama senyum, yang kedua sapa, dan yang terakhir melayani dengan sepenuh hati. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Tugas dan fungsi organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul telah dibahas di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan kantor pertanahan. Yang kedua adalah tugas humas di kantor pertanahan. Tugas humas di kantor pertanahan di subbagian tata usaha terdiri atas urusan umum dan kepegawaian. Uraian tugasnya yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan peliputan dan pemberitaan, urusan pers dan media massa, pendokumentasian kegiatan serta pengelolaan portal pemberitaan kantor pertanahan BPN. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang kehumasan, penyiapan dan penyebarluasan konten kehumasan di bidang dan format elektronik dan pengelolaan media sosial resmi kantor pertanahan BPN. Yang ketiga, memberikan jawaban terkait pengaduan, membuat analisa hukum terkait pengaduan, dan membuat paparan dan bahan infografis terkait pengaduan. Yang keempat, menganalisis permohonan informasi publik dan melaksanakan layanan informasi publik. Dan yang terakhir, persiapan pelaksanaan urusan protokol. Yang terakhir adalah struktur organisasi Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pak Ahmad Suraya SE, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu Pak Heru Purnama A, PTNH, dan Pak Heru membawahi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Koordinator dan kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu dengan contoh seksi survei dan pemetaan yang diketuai oleh Pak Bowo Wibiono APTNH SH, membawahi kelompok jabatan fungsional. Yang kedua, seksi penetapan hak dan pendaftaran yang diketuai oleh Pak Budi Wibowo SH MAP MSc. Yang selanjutnya, seksi penataan dan pemberdayaan yang diketuai oleh Bu Istiqomah SP MERDEF. Yang selanjutnya, seksi pengadaan tanah dan pengembangan yang diketuai oleh Pak Bowo Widiono APTNH SH. Dan yang terakhir, seksi pengendalian dan penanganan sengketa yang diketuai oleh Pak Khalid Gunarso APTNH. Seksi-seksi tersebut mengketuai kelompok jabatan fungsional. Untuk yang selanjutnya adalah ketiga, laporan kegiatan selama mengikuti magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 di Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dengan alamat Jalan Ki Demang Winopawiro, Lingkar Utara, Piaman, Wonosari, Gunung Kidul. Saya ditempatkan di bagian Biro Hubungan Masyarakat subbagian tata usaha dengan jam kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 4 sore waktu Indonesia Barat. Deskripsi kegiatan magang. Pada saat periode magang berlangsung, tengah terjadi pandemi COVID-19. Jadi untuk penerimaan mahasiswa magang di instansi pemerintah juga dibatasi untuk mencegah kerumunan dan agar tidak terjadi kasus baru. Seluruh karyawan tidak terkecuali mahasiswa magang dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang selanjutnya adalah ringkasan kegiatan magang. Yang pertama adalah input, transaksi, realisasi, anggaran, dan output. Saya seringkali membantu membuat kwitansi untuk keperluan administrasi, mencocokkan nilai barang yang dibeli dengan di komputer, mencocokkan data transaksi tes swab antigen para pegawai. Yang kedua, input data pegawai di SAKBPKN sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, mempercepat input data pegawai di SAKBPKN karena sudah harus dilaporkan. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang ditemui ketika magang. Yang pertama, dalam
Dalam memasukkan informasi perencanaan anggaran 2021, terkadang ada nama akun atau barang yang tidak terdapat di sistem, serta pada nama akun persediaan benda terkadang kurang lengkap penulisannya. Itu permasalahan magang yang ditemui ketika magang, yaitu pegawai yang membuat informasi perencanaan buat nama akun baiknya disesuaikan dengan yang terdapat di sistem. Supaya mempermudah dalam memasukkan informasi serta meminimalisir kesalahan entry, serta dalam penyusunan nama akun persediaan hendaknya tidak berubah-ubah metode penulisannya untuk mempermudah serta meminimalisir kesalahan. Permasalahan yang kedua yaitu dalam memasukkan informasi input data terkendala koneksi yang tidak normal, sehingga terkadang mengulang-ulang supaya informasi bisa terekam atau terinput. Solusinya yaitu hendaknya meningkatkan kecepatan koneksi internet supaya pekerjaan lebih efektif serta efisien. Kendala yang ketiga yaitu penempatan arsip kurang dicermati serta menimbulkan ruang terasa kecil serta kurang apik. Solusinya yaitu hendaknya dokumen-dokumen arsip ditempatkan di lemari khusus untuk arsip dokumen serta diberi penomoran guna mempermudah pencarian dokumen serta ruang kantor tampak lebih apik. Nah, pengalaman saya di magang kali ini adalah di kantor seluruh karyawan tidak terkecuali mahasiswa magang dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu berlaku untuk setiap hari. Yang kedua, saya membantu memasukkan data pegawai dari Simpek otrBPN.go.id ke Microsoft Excel. Itu terlalu banyak ya, sampai berminggu-minggu itu. Yang ketiga, menyiapkan rapat untuk pelatihan pegawai, input data pegawai di SAKBPKN, input transaksi realisasi anggaran dan output kegiatan Mei 2021. Itu di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Yang keempat, input data pegawai untuk keperluan penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil. Itu dilaksanakan, penilaian tersebut dilaksanakan setahun sekali di pertengahan tahun antara bulan Juli ataupun Agustus. Yang keenam, input data pegawai di SAKBPKN. Yang ketujuh, membantu membuat kwitansi up untuk PTSL. Yang kedelapan, saya membantu dan mengikuti upacara peringatan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA ke-61 atau Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaro tahun 2021 pada Jumat tanggal 24 September 2021. Yang kesembilan, saya juga mengikuti dan mengkoordinasi Jalan Sehat peringatan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UUPA ke-61 atau Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaro tahun 2021. Untuk slide selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Kegiatan magang adalah salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan keahlian yang dipunyai mahasiswa dan bisa dijadikan fasilitas guna mahasiswa mengimplementasikan bermacam teori yang sudah didapatkan sepanjang masa perkuliahan. Dengan terdapatnya kegiatan magang ini bisa menambah kapasitas mahasiswa semacam tingkat ketertiban, tanggung jawab, kreativitas, serta perilaku etos kerja dalam melakukan pekerjaan. Bermacam-macam pengalaman magang yang diperoleh bisa dijadikan bekal buat merambah dunia kerja yang sebetulnya. Lewat aktivitas magang ini diharapkan mahasiswa menjadi lulusan yang mempunyai profesionalitas yang besar dan kompeten di bidangnya. Saya memilih melaksanakan magang di Kementerian ATR BPN Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul sebab dikala aktivitas magang dilaksanakan tengah terjadi pandemi virus COVID-19 sehingga memilah tempat yang dekat dengan rumah guna mengestimasi terbentuknya penyebaran virus. Pada kala melakukan magang, penulis ditempatkan di Biro Hubungan Masyarakat Subbagian Tata Usaha
cocok dengan jurusan menulis ialah akuntansi. Jadi, saya bisa mengimplementasikan apa yang didapat sepanjang masa perkuliahan di dunia kerja. Aktivitas magang tersebut dilaksanakan sepanjang kurang lebih 2 bulan 3 minggu berselang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.